kita membagi cavity. Cavity itu ruang. Lupa di record ya. Tidak apa teman-teman BEM. Saya tahu kalian sibuk. Mestinya kalian memiliki banyak pekerjaan yang bikin pangling. Ya, jadi di dalam organ berbicara kita terdapat dua ruangan. Yang pertama itu bernama mouth cavity, ruangan mulut, dan nasal cavity, ruangan hidung. Nah, suara-suara yang berasal dari mouth cavity bisa dihasilkan meskipun hidung kalian ditutup. Coba kalian randomly bikin suara misal P, R, atau T. Kalian tutup hidung kalian, kalian masih bisa tetap mengeluarkan suara itu. P, T, R, G, H, I, J, K. Kalian masih bisa mengeluarkan suara itu. Tapi khusus untuk suara M dan N yang berasal dari hidung, kalian tidak akan bisa mengungkapkannya ketika hidung kalian ditutup. Kalian coba ngomong M. Nggak bisa. Kalian nggak bisa. Coba kalian ngomong N, hidungnya ditutup. Nggak bisa, ketahan. Karena memang asalnya dari hidung, teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Yang mana suara dari hidung, yang mana suara dari mulut, dari nasal cavity atau mouth cavity. Kalian coba aja tutup hidung kalian. Kalau kalian masih bisa mengeluarkan suara itu meskipun hidung kalian ditutup, berarti itu asalnya dari mouth cavity. Sementara kalau misal hidung kalian ditutup dan kalian tidak bisa mengeluarkannya, berarti itu dari nasal cavity. Saya rasa saya sebenarnya sudah mengcopy detail, tapi entah kenapa tidak tercopy di PowerPoint saya. Jadi, pardon me, I would like to add something on my PowerPoint. Wait a minute. Harusnya udah saya copy, kenapa hilang? Mungkin ke delete sama saya atau ke undo atau apalah somehow. Jadi, wait a minute. Oke. Nah, sekarang sudah saya tambahkan. Jadi ini ya teman-teman, gambar lebih detailnya. Kalian selalu usahakan dari depan menghafalnya. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada gigi, ketiga ada perbatasan antara gigi dan mulut yang bernama alveolar ridge. Nah, terus ada namanya hard palate, bagian yang bisa kita sentuh dengan lidah, dan ada bagian yang tidak bisa kita sentuh dengan lidah bernama soft palate. Dan sebenarnya ada bagian di sini, bagian pharynx, ini kita sebut glottal. Tapi glottal itu biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Karena glottal ini suaranya ditahan di tenggorokan. Ain, ba, itu suara glottal. Kalau di Inggris, kita tidak terlalu menggunakan banyak suara glottal. Kecuali beberapa aksen Inggris, seperti aksen Cockney, aksen dari kota Liverpool, yang dia banyak menggunakan suara glottal. Dia banyak menghentak di akhir kata mereka, seperti kayak don't do that. Jadi don't do that. Jadi agak-agak ditahan. Ya, mereka menggunakan beberapa suara glottal. Tapi untuk receive pronunciation, bahasa Inggris tidak terlalu menggunakan suara dari tenggorokan. Oke, teman-teman, sekarang saya hendak menjelaskan perihal cara membaca. Sekarang saya serius, teman-teman. Saya meminta teman-teman untuk turn on kamera. Dipersilakan. Gini-gini saya senior, dipercepat. Enggak bisa. Enggak. Jadi ayo sekarang semuanya dinyalakan mikrofonnya. Saya mau kelas ini ramai. Sebenarnya saya pengen sok-sok asik gitu, teman-teman. Tapi teman-teman pasif banget. Saya jadi keluar deh guru konservatifnya. Saya tuh pengen asik-asikan gitu. Saya pengen ngomongin K-pop sama kalian, saya pengen ngomongin K-drama terbaru, tapi kalian tuh diem semua. Gitu. Jadi semuanya dimohon untuk turn on kamera, turn on microphone. Saya berharap teman-teman dapat melakukannya, kecuali ada beberapa uzur yang menghalangi teman-teman untuk melakukan hal-hal itu. Oke, jadi saya ingin mengetes hafalan teman-teman, suara-suara, organ-organ suara. Saya ingin menghafal saya ingin mengetes hafalan teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan beragam organ suara. Saya ingin teman-teman menjawab pertanyaan saya.
Apakah mungkin suara dihasilkan dari dua bibir? Apakah mungkin, teman-teman? Coba kalian coba ngomong R, P, apa, F, atau apa gitu. Coba kalian bayang. Apakah mungkin suara dihasilkan dari kedua bibir? Mungkin, Kak. Mungkin. Sangat bagus. Memang mungkin. Nah, tidak mungkin organ-organ ini bekerja sendirian. Nggak mungkin kan heart palate mengeluarkan suara sendiri, nggak mungkin. Jadi articulators ini sendiri dia bekerja sama, terutama yang memainkan peran itu lidah, lidah sama bibir yang memainkan peranan bergerak ini. Jadi mereka ini kombinasi. Oke. Jadi suara yang dihasilkan oleh kedua belah bibir itu dimungkinkan. Kita menyebut asal suara ini dari bilabial. B itu dua. Ingat-ingat, B itu dua. Labia itu bibir. Bilabia. Maka suara dari kedua belah bibir dimungkinkan. Kalau saya boleh tahu, teman-teman, sekiranya suara yang dihasilkan dari kedua belah bibir itu apa saja? B mungkin. B, B. Nice. Lanjut. PK. P itu sering banget tuh kalian ngirim pesan P ke orang. Saya jadi ingat waktu angkatan saya tahun 2019 ada maba angkatan BEM kalian ini. Dia ngechat salah satu teman saya senior BEM, ngechatnya P. Saya nggak pernah lupa sama kejadian itu. Anaknya juga saya masih ingat namanya, cuma ya sudah lah ya. Nah, kemudian saya bertanya, teman-teman, apakah suara dimungkinkan keluar dari gigi bagian atas dengan lidah? Apakah dimungkinkan suara demikian? Mungkin, Kak. Apakah mungkin? Baik. Apakah teman-teman bisa menyebutkan beberapa contoh dari suara-suara yang berasal dari lidah dan gigi? L. Sebenarnya L bukan. Nanti L saya jelaskan ya. Tapi bukan. T. Ayo. T, Kak. T, pinter kamu. T, bagus. Ada lagi teman-teman. D, Kak. Iya, betul. D. Jadi kita menyebut daerah pertemuan antara gigi dan lidah dengan sebutan dental. Sebutannya dental. Oke, nah sekarang saya bertanya kepada teman-teman, apakah dimungkinkan suara berasal dari bibir bawah dan gigi atas? Mungkin. Suara apakah yang bisa berasal dari pertemuan kedua organ ini? F. Bagus. Ada lagi satu. V. Yes, V. Perbedaan F sama V. Jadi nanti saya sembari menjelaskan di ini ada namanya voiceless sama voice. Jadi suara itu ada yang voiceless, ada yang voice. Jadi suara itu ada yang menghasilkan getaran, ada yang tidak menghasilkan getaran. Contoh yang paling terlihat itu adalah F. Kalian baca F itu jadi ada getarannya karena kalian menggunakan vowel setelahnya. Tapi kalau misal bunyi murninya kayak suara tiupan, nggak ada getaran, itu suara F. Tapi kalau untuk suara V, dia ada getaran. Nah, kalian pegang dada kalian, V. Ada suara getaran di sini. Ada suara getaran. Itu yang kita sebut voice, dibunyikan, digetarkan. Sementara kalau F itu voiceless, tidak ada bunyinya. Kalau kata sebagian orang Sunda kampung, F sama V teh bedanya apa? Gitu dibacanya juga F kalau sama kita mah. Kalau orang Sunda dia bacanya agak-agak sama ya. Jadi untuk suara yang berasal dari gigi dan bibir kita menyebutnya labio dental. Oke.
saya mau mempercepat urusan, jadi saya tidak mau berlama-lama. Suara yang dihasilkan dari pertemuan antara ridge, alveolar ridge yang tadi saya jelaskan dengan lidah, kita sebutnya langsung alveolar saja. Alveolar. Kalian bisa, sebenarnya tadi saya mungkin ada kesalahan. Jadi suara T itu tidak berasal dari pertemuan antara lidah dan gigi, tapi dia itu berasal dari pertemuan antara alveolar ridge dengan lidah. Nah, coba kalian, teman-teman, ini paling enak, belajar EPP itu paling enak. Karena apa? Karena ini ibarat laboratorium, laboratoriumnya ada di mulut kalian sendiri. Ini paling gampang. Coba kalian sentuhkan lidah kalian ke bagian sininya gigi. Kalian sentuhkan lidah kalian ke bagian sini. Kira-kira ada bunyi apa saja yang mampu keluar, teman-teman? Ayo, coba. Saya mau tahu. D, Kak. D, ya. D, betul. Selanjutnya ada lagi. T, Kak. T, bagus sekali. Nah, jadi maaf sebentar. Oke, jadi ya. Jadi kalau untuk suara yang pertemuan tadi, yang pertemuan antara gigi dan lidah, bukan alveolar ridge, saya ada kesalahan. Itu suaranya bukan D atau T, tapi T sama D. Nanti saya jelaskan simbol-simbolnya seperti apa. Oke, terus kemudian saya lanjutkan. Setelah alveolar itu ada namanya palatoalveolar. Jadi ini bagian dari langit-langit mulut dan lidah. Jadi ini bagian mulut yang keluar itu cuma beberapa suara, teman-teman. Suara syah sama syah. Itu keluarnya dari hard palate dengan lidah. Hard palate dengan lidah. Nah, terus saya lanjutkan, teman-teman, ke belakang. Ada daerah yang namanya velar. Velar ini dibuat dengan lidah bagian belakang yang menyentuh bagian belakang langit-langit mulut. Lidah bagian belakang yang menyentuh langit-langit mulut. Suara apa yang bisa keluar, teman-teman, sekiranya? G sama Coba. K. K, yes, very nice. Aulia, ini kamu angkatan berapa, Ul? 20, Kak. Alah, oke, siap. Soalnya muncul tiba-tiba. Saya pikir kamu yang ngomong. Tadi yang ngomong siapa sih? Nurul, Kak. Kamu atau Nurul? Alah, Nurul toh. Pantas kalau Nurul nggak bisa, nggak usah dibicarakan kembali. Kalau Nurul bisa, pantas kamu adik kelas saya langsung. Oke, jadi ini namanya suara velar. Dan terakhir ada, sebentar, ada yang saya lupa. Jadi ada suara khusus, teman-teman, yang namanya palatal, tapi palatal ini cuma satu. Jadi ini suara yang dibuat ketika lidah kalian tidak sampai menyentuh hard palate. Jadi kayak ya, itu kan lidah kalian nggak nyentuh, lidah kalian nggak nyentuh langit-langit mulut kalian. Itu suara cuma satu, ya. Nah, terus sama velar, dan terakhir itu glottal. Glottal itu yang paling keterima sama kita tuh cuma H. H itu dari tenggorokan langsung, jadi dia nggak dari mulut, dari tenggorokan, jadi H. Nah, terus kita masuk ke cara baca, teman-teman. Nah, untuk masalah baca, nanti akan saya lanjutkan dengan simbol-simbol IPA yang diterima dalam bahasa Inggris. Cara baca itu terbagi menjadi beberapa, teman-teman. Yang pertama ada plosive, kedua afrikif, ketiga frikatif, keempat nasal, kelima lateral, dan keenam proximal. Perbedaannya apa, teman-teman? Jadi plosive, kalian bisa bayangkan explosive. Suara ini ditimbulkan ketika kalian menutup dua organ kalian sehingga menciptakan pemberhentian udara. Seperti contoh huruf P. Itu kalian itu kenapa kalian buka? Karena kalian pakai vowel di belakangnya. Tapi kalau kalian cuma mau ngomong P, kalian jadinya ngomong berhenti itu di mulut.
nggak keluar. Atau kayak suara B, cuma dia voice, ada voice-nya, ada. Sementara kalau P dia nggak ada voice-nya, dia voiceless, jadi nggak ada bunyinya. Tapi kalau B masih ada bunyinya, masih ada getarannya. Jadi B itu voice, sementara kalau P itu voiceless. Oke. Nah, terus sementara ada namanya affricate. Affricate ini dia adalah perantara di antara plosive sama fricative. Untuk menjelaskan affricate, saya akan menjelaskan fricative terlebih dahulu. Fricative itu berasal dari kata friksi. Friksi adalah gesekan. Fricative itu dihasilkan ketika kalian menyempitkan kedua organ suara kalian sehingga menimbulkan suara yang ya kayak gesek gitu. Kayak contohnya huruf F. Ada lagi huruf kan itu gigi kalian sama bibir kalian nggak nyentuh banget tuh. Jadi ada suara-suara yang bergetar. Terus misal lagi ada suara dan, ada suara dan, ada suara hin, ada suara lagi suara hissing. Cuma kalau hissing itu dia yang menutup itu adalah bagian hard palate dengan lidah. Hissing, coba kalian sentuh ya lidahnya. Hiss itu pas di bagian hard palate sama lidah yang menyempit. Oke, nah terus karena itu kita kembali ke affricate. Affricate ini adalah pertengahan antara plosive dan fricative. Ketika fricative itu tidak menyentuh sama sekali, sementara plosive dia menyentuh sampai menutup, affricate ini berada di antara pertengahannya. Dia awalnya menutup, terus perlahan dibuka sehingga menimbulkan suara. Contohnya itu ada di suara ja. Nggak mungkin kalian bisa bikin suara, kalau bikin suara ja nggak dibuka mulutnya sedikit, nggak keluar suaranya. Nggak keluar. Jadi ja atau sha itu masuk ke affricate. Nah, terus ada suara nasal. Kalau suara nasal udah lah ya, gampang ya, suara dari hidung M sama N. Nah, terus ada suara. Nah, tadi ada yang ngomong L. Jadi lateral itu termasuk ke dalam bentuk suara di mana lidah menyentuh langit-langit mulut sehingga udara kabur dari bagian bawah lidah. Coba kalian sentuh lidah kalian ke bagian hard palate kalian. L itu udara kabur dari bawah. Karena udara dari atasnya ditutup. L itu namanya lateral. Jadi dia ini ada penutupan di tengah-tengah mulut sehingga udara kabur dari bawah. Itu namanya lateral. Nah, terus ada namanya aproksiman. Aproksiman itu dia nggak nyentuh sama sekali, kayak W, ya, R itu nggak ada yang nyentuh, R itu lidahnya digetarkan. Tapi ada yang bilang R itu nggak masuk aproksiman. Ada berbagai versi teman-teman, dan saya tidak berusaha mengatakan bahwa versi saya versi benar. Jadi teman-teman juga mungkin kalau nanti ketemu tabel yang agak berbeda, barangkali teman-teman bisa memaklumi karena perbedaan di antara mazhab-mazhab EPP ini. Waduh, udah jam 11.37. Ternyata saya terlalu lama menjelaskannya. Oke, kita langsung kabur ke bagian huruf. Sebentar. Jadi ini nanti bukunya saya share teman-teman. Ini buku ini ibaratnya kitab kuningnya anak EPP ini. Kalau kalian pernah belajar ilmu agama, ada namanya kitab kuning. Ya misal tulisannya Syekh Al-Bantani. Gitu. Nah kalau ini Peter Roach ini ibaratnya kitab kuningnya anak EPP. Ini buku udah diterbitkan dari tahun 70-an, tapi dia reprint lagi, dipublish lagi. Karena emang buku ini nggak tua-tua umurnya. Usianya tua, tapi umurnya nggak tua, teman-teman. Dia ini bukunya sangat komprehensif. Kalian bisa lihat semua jawaban kalian dalam pelajaran EPP bisa kalian temukan di sini. Ada masalah diphthong dan triphthong, ada masalah voicing and consonant, ada masalah banyak ya. Terus dia juga nanti bakal ada masalah silabel, masalah word stress, terus ada masalah lain-lain. Oke, di halaman sekian saya lupa ada. Nah, oke teman-teman, kita dapatkan di sini. Jadi teman-teman,
huruf. Kalian boleh screenshot sekarang. Kalian boleh screenshot sekarang kalau kalian mau. Silakan di screenshot kalau kalian tidak punya bahannya. Silakan di screenshot. Kalau kalian sudah screenshot, kalian bilang ke bawah biar saya scroll ke bawah. Karena ini masih ada beberapa. Oke, teman-teman, masih ada di bagian bawah. Silakan di screenshot bagian ini kalau kalian mau. Oke, saya rasa cukup. Nah, teman-teman mengatakan tadi ada yang bilang oke, jadi maaf, saya agak terdistraksi sama pesan dari Zoom. Jadi teman-teman katanya ada yang kesulitan dalam mengisi simbol-simbol. Apa cara baca simbol-simbol. Nah, sekiranya teman-teman bisa tunjukkan kepada saya mana simbol yang teman-teman tidak paham supaya kita bisa diskusikan bareng. Saya kecilkan terlebih dahulu supaya mungkin teman-teman bisa melihat secara penuh. Ada banyak sekali ya ternyata. Oke, teman-teman silakan coba ditunjukkan yang mana yang agak bisa dibaca. Soalnya kalau saya bacain atu-atu, waduh, agak cukup waktunya. Jadi coba emang ada huruf-huruf yang sama, simbol-simbol yang kelihatannya sama, atau simbol yang kalau biasanya kita baca taunya kalau di IPA dibacanya jadi E. Ada yang kayak gitu. Nah, karena itu teman-teman, mari kita sama-sama lihat dan kemudian tanyakan mana yang kira-kira mau diklarifikasi. Aku mau nanya yang ini Kak, yang bentuknya kayak terbalik terus ada U-nya itu Kak. Oh. Terbalik ada U. Oh, iya. Itu berarti masuknya di diptong. Jadi, terima kasih pertanyaan dari Kak Fida. Kak Fida, kenapa kamu mirip sama kakak kelasmu? Kamu ini saudaraan sama salah satu anak di sini atau gimana? Kamu kok mirip sama Elga ya? Elga anak 19. Kamu ini ada hubungan saudara kan? Enggak kan, nggak ada. Ya, jadi patut teman-teman ingat kalau kebalik itu kita bacanya E. Kita bacanya E, sementara U ini, nah U ini juga ada bedanya teman-teman. Jadi kalau U yang kayak tapal kuda ini, saya besarkan karena pertanyaannya ada di sini. Nah, jadi kalau U yang tapal kuda ini bacanya tidak ditekan, teman-teman. Jadi dibacanya put. Nah, sementara kalau yang U ini, biasanya dia disertai dengan 2 titik, yang berarti dia dibacanya panjang. Ini kalau teman-teman lihat ada 2 titik ini, berarti dia dibacanya panjang. Kayak ku, atau shoot. Itu kan dibacanya ditekan. Nggak mungkin kan orang ngomong shoot dibacanya ringan shoot. Gitu ya, Allah, nggak jadi ditembak. Gitu kan. Kalau ini, jadi bacanya go, go. Go, kayak gitu ya. Ini masukkan diptong. Ini ada beragam diptong, cuma saya nggak menjelaskan banyak-banyak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Ingat ya, jadi huruf U tapal kuda dibacanya tidak ditekan, sementara U biasa dibacanya ditekan. Nah, mungkin teman-teman melihat ada persamaan di sini. Saya mau teman-teman melihat di sini. Ada huruf A tanpa garis dan huruf A kebalik. Dibacanya ini gimana? Jadi kalau A ini A-nya A murni, teman-teman. Kayak ini pot. Dibacanya A, benar-benar A. Karena ada suara yang dibacanya nggak benar-benar A. Kayak contohnya AE. Kan tulisannya misal tulisan CAT, cat, itu kan dibacanya nggak A murni, kalian nggak baca cat, ya kan?
kalian bacanya agak pertengahan antara E sama A, cat, tapi bukan E juga, bukan jadi cat gitu, bukan gitu juga gitu. Jadi ini pertengahan antara A sama E, jadi cat. Sama kayak Indonesia. Nah, itu E sama A. Itu pertengahan antara E sama A. Nah, kemudian kalau A kebalik ini bacanya apa? A kebalik ini dia tuh hampir mirip O bacanya teman-teman. Father. Father. Nah, untuk memperjelas teman-teman, saya punya tabel konsonan di PowerPoint saya. Saya punya tabel konsonan. Simbolnya beda lagi. Ya, saya tahu. Tapi bacanya tetap sama kok. Ntar saya cek. Nah, gini teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dari simbol trapesium ini? Simbol trapesium ini melambangkan di mana posisi lidah kita. Jadi kalau misal kalian ngomong I, kalian lihat, cara ngelihatnya kayak gini. Kalian lihat ke kaca, dangakin kepala kalian. I, lidah kalian kelihatan ada di atas. Sementara untuk huruf yang ini seharusnya AE ya. Ini seharusnya AE. Saya udah lihat berbagai tabel. Ini seharusnya AE. Azan. Sebentar, azan. Oke, alhamdulillah azana sudah selesai. Saya persilakan teman-teman baca doa dulu. Oke, jadi ini melambangkan posisi lidah kalian ada di mana. Ketika tulisannya ada di koordinat front sama close, front sama close, berarti lidah kalian ada di ujung paling bagian atas dan paling tertutup mulutnya. Close, lidah kalian ada di atas. Nah, cara menggunakan tabel ini, cara ngetes tabel ini adalah kalian menggunakan suara yang agak konyol. Lidah kalian muter. Lidah kalian muter tuh. Lidah kalian muter tuh. Lidah kalian muter dari sini. Muter ke situ tuh. Nah, gitu tuh caranya tuh teman-teman. Kalian kalau misal tabel ini ya udah nggak apa-apa, kalian pakai mulut kalian sendiri, itu enaknya belajar FPP teman-teman, laboratorium tapi ada di mulut kita sendiri, jadi nggak usah kemana-mana. Kalau misal kalian belajar ginjal mesti black tikus sama kodok dulu lah, kalau belajar FPP nggak perlu teman-teman, kalian bisa lihat langsung dari mulut kalian. Nah, ini perihal saya menyentuh vowel hanya sedikit. Sebenarnya ada banyak teman-teman, ada banyak. Ada posisi di mana vowels itu dia menjadi dua. Jadi lidahnya itu berpindah dari dua, lidahnya berpindah dari dua posisi. Kayak misal kayak tadi disebut sama Syafida Torenia, namanya bagus ya, namanya Toren. Mungkin ayah kamu waktu ngasih nama ngelihat Toren air gitu, ya udah lah ya. Bagus nama kamu, bagus, saya suka jadi inget. Nanti coklat, jadi ingetin saya kalau kamu ketemu saya. Ingetin saya pokoknya, nggak tahu saya kapan ke kampusnya, soalnya saya udah mau lulus, SKS juga udah nggak ada lagi.
Insya Allah amin, doain ya teman-teman ya. Jadi gini, kayak tadi go, go. Nah ini teman-teman, suaranya itu dia berpindah dari sini ke bagian agak ke sini, agak ke tengah. Nggak langsung ke sini. Kalau jadi langsung ke sini jadi go, jadi susah. Nah ini nyampainya di pertengahan teman-teman. Itu masuk ke materi diphthong. Nanti di buku Roach saya share, itu ada. Itu ada. Jadi nanti dia nyampe nya cuma di sekitar sini nih teman-teman nih, di koordinat ini. U-nya itu go, go. Yang tadi ada tuh posisinya ada di sekitar sini teman-teman. Saya bisa tunjukkan, cuma saya malas ngebetnya teman-teman. Di sini ada di bawah. Kalau nggak salah dapat sih, ya udah saya kebet aja deh. Nah, tuh kan, tuh lihat. Huruf U tuh posisinya ada di sini teman-teman. Huruf U nih, huruf U tapal kuda nih posisinya ada di sini, tapi nggak ada di sini. Nah, jadi diphthong itu posisinya nggak di kontrak. Ini namanya posisi maksimal ya. Ini namanya posisi maksimal. Keempat sudut ini posisi maksimal lidah namanya. Nah, sementara kalau kayak huruf-huruf yang dibacanya pendek, kayak U pendek, atau kayak A pendek, ini dia posisinya ada di tengah-tengah. Posisinya ada di tengah-tengah dari ini. Oke, kita lanjut. Nanti ada sampling diphthong, ada closing diphthong, saya tidak jelaskan. Kalian lihat sendiri nanti bukunya saya share. Cuma ini bukunya agak ribet sih. Jadi ya lumayan lah, bukunya agak lumayan. Oke, sekarang saya berikan waktu kepada teman-teman. Saya tidak akan menghabiskan waktu lama di sini. Kalian lihat aja deh di internet, karena di sini mungkin tidak terlalu terlihat. Saya meminta teman-teman untuk melihat huruf-huruf IPA. Huruf-huruf IPA. Kalian lihat, kalian baca baik-baik, kalian lihat contohnya. Nanti kalian akan mengisi tabel yang tadi sudah kalian bikin. Oke, silakan teman-teman, saya kasih waktu 3 menit saja lah. 3 menit saja lah, 3 menit saja. Nanti pertanyaannya saya kasih. Oke, saya stop video dulu. Oke, silakan teman-teman. Dibaca, diperhatikan contoh-contohnya. Terutama bagian konsonan. Saya akan menanyakan perihal konsonan, bukan perihal vowels. Ya, saya menanyakan konsonan. Oke, anggaplah sudah 3 menit. Karena saya cuma dikasih waktu 1 jam, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Soalnya kayak nggak tahu lah, BEM mungkin waktunya udah mempertimbangkan segala macam. Saya tuh pengennya 1,5 jam gitu. Karena satu materi itu 1 jam nggak akan cukup. Gitu. Jadi saran saya buat BEM lah, 1,5 jam lah, 1,5 jam lah. Kan udah mahasiswa kan daya ingatnya udah lebih bagus. Nah oke. Saya mau teman-teman menebak. Kira-kira bunyi apa yang bisa dihasilkan dental, bisa dihasilkan oleh gigi, kemudian dia dibaca dengan cara digetarkan, frikatif. Dengan cara frikatif. Ada yang tahu huruf bunyinya apa, teman-teman? Siapa yang ngomong tadi? Laila. Laila. Apa Laila? Apa Laila tadi? The. Bagus. Cakep banget dah. Iya, jadi frikatif itu kita bisa menyebut the. Nah, sembari kita melihat, jadi ini ada 2 huruf teman-teman, yang dibacanya hampir sama, tapi beda. Kayak ini ya, ini ada lambang
Sepertinya kakaknya ke lempar dari room Zoom-nya. Bisa ditunggu dulu ya, mungkin kepada teman-teman. Dan untuk yang belum mengisi presensi juga, saya ingatkan untuk mengisi, saya kirim di kolom chat box. Untuk teman-teman mohon ditunggu dulu ya.
Ya, jadi mohon maaf saudara-saudari sekalian, karena nampaknya saya memiliki kendala sinyal. Kalau begitu kita lanjutkan pembicaraan kita, kita lanjutkan tebak-tebakan kita tadi. Terima kasih kepada Laila. Jadi lambangnya T yang ada di bunyinya itu, lambangnya adalah huruf 6 yang ada garisnya. Saya nggak tahu gimana cara nulis simbol itu di Word. Jadi mohon maaf sekalian, teman-teman sekalian. Jadi kalian ingat-ingat saja simbolnya yang ini nih. Simbolnya yang ini nih, yang 6 ada garisnya nih. This. Itu dibacanya pakai voice ya, dengan getaran. This. Oke, kita lanjut. Ada suara this. Kita kasih contoh this saja. Nah, terus saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, suara yang berasal dari langit-langit mulut yang keras, atau kita sebut hard palate, yang bertemu dengan lidah dan dibaca dengan cara affricate. Ingat, cara affricate itu adalah awalnya ditutup, dibuka perlahan. Ayo. Jadi dia ada di palato-alveolar, terus dia dibaca dengan cara affricate. Ada yang tahu bunyinya apa? Coba teman-teman coba aja. Coba pakai lidah kalian. Ulangi. D. D itu tepatnya ada di sini sayangku. Dia tepatnya ada di alveolar ridge, dan dia dibacanya juga plosive. Jadi berhenti. Jadi D sayangnya ada di bagian sini. Tapi kalau untuk simbol D, iya, dia simbolnya biasa. Simbol D kayak gini aja gitu. Beda sama this sama thin. Dia dibacanya mungkin mirip D, tapi beda ya. Nih, kalau D yang ada hanya, saya ulangi, jadi yang itu tuh huruf 6 di garis. Sementara kalau D dia hurufnya D biasa. Oke, kita lanjut. Kurang tepat. Saya bertanya lagi. Bagian langit-langit mulut yang disentuh oleh bagian tengah lidah dan dibaca dengan cara affricate. Coba. Kalau D itu dia dibacanya dengan ujung lidah ya. D. Terus nyentuhnya di alveolar ridge, di antara langit-langit mulut sama gigi. Ayo teman-teman. Ayo ditebak yuk. Silahkan dicoba-coba. Cok, bukan Kak. Siapa yang ngomong? Nurul. Kamu lagi, Nurul. Nggak apa-apa, Rul. Bagus, Rul. Ya, jadi dia itu C ya. C. Nah, simbol C ini teman-teman, kalau di IPA, dia itu T, terus ada S aneh yang kayak cacing itu lah, teman-teman. Nih, benar ya. Nah, nih, C nih. T sama S nih. Ini dibacanya C nih. Dibacanya C. Nah, ada saudari sekandungnya. Enggak saudari sekandung sih, maksudnya kayak saudaranya, dia sama, tempatnya ada di palato alveolar, dibacanya dengan cara affricate, tapi dia ngomongnya dengan voice, digetarkan. Kalau C kan nggak digetarkan nih. Kalau C nggak digetarkan kayak bunyinya gitu kan. Bunyinya kayak gitu. Nah, ini ada nih saudaranya yang digetarkan, yaitu J. Nah, kalau J itu kalian jangan tertipu teman-teman, karena kalau J di simbol IPA, yang simbol J ini dia dibacanya Y. Jadi ya. Itu dibacanya Y. Nah, sementara kalau J simbolnya kayak gimana? Nah, dibacanya kayak gini nih, D sama huruf Ain nih. Huruf Ain bahasa Arab. Ini J nih bacanya nih. Jin. Ini BTW gin, kalian kalau nggak tahu gin itu dia GIN ini minuman keras ya. Jangan coba diminum. Saya juga nggak pernah minum kok, tahu namanya doang. Serius. Oke, kita lanjut sekali lagi. Jadi ini
huruf let's say Sepertinya Kak Pungkas keluar lagi, ditunggu lagi dulu ya teman-teman. Aku ingetin lagi buat yang belum isi presentinya, mohon diisi. Sambil nunggu Kak Pungkas, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa nulis pertanyaannya dulu ya di kolom chat box. Nanti kalau udah ada Kak Pungkas, bisa kita tanyain. Gimana nih teman-teman, materinya menarik ya pembahasannya untuk fonetik dan fonologinya, menambah wawasan kita juga nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang pembahasan-pembahasan tadi, sambil kita menunggu Kak Pungkas untuk masuk room Zoom-nya lagi, boleh banget untuk menaruh pertanyaan di kolom chat box-nya ya.
Halo guys, kedengeran gak suaraku? Iya Kak, jelas. Ya Kak Sarah, kedengeran. Iya, aku dapat kabar dari Kak Mungkas barusan tadi nelfon aku. Pakai pulsa ya, bukan pakai WA. Katanya wifi dia lagi bermasalah banget, jadi nggak ketolong nih. Jadi kayaknya dia nggak bisa on lagi. Nanti katanya dikabarin lagi, maksudnya dikasih bahannya yang tadi sama dia bakal ngasih aplikasi Tuponitics. Habis itu dia juga bakal ngasih materi dari Peter Roach gitu. Jadi dia tadi nyampein tolong mintain maaf ke kalian semua soalnya sinyalnya nggak memungkinkan banget. Nggak apa-apa ya. Ya Kak Sarah, terima kasih sudah menginformasikan ya Kak. Ini Kak Pungkas juga baru sampai ke WA saya. Kak Pungkas, ini, dari Kak Pungkas kayaknya mungkin ini kita udahin dulu ya, karena wifi-nya sedang bermasalah dan untuk aplikasi fonetik sama bukunya nanti akan dikirimkan mungkin lewat WhatsApp ya. Baik, untuk partisipan semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini, mengikuti dining sampai jam 12:13 ini, saya ucapkan terima kasih pada seluruh partisipan. Mungkin sebelum kita mengakhiri, saya mau dokumentasi dulu ya, sebentar. Untuk para partisipan, teman-teman bisa menyalakan kameranya mungkin. Oke, yang lain bisa menyalakan kameranya mungkin ya. Oke, aku mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah saya screenshot. Untuk teman-teman, makasih banget sudah mau hadir di kegiatan Daini yang kali ini. Kepada para partisipan boleh meninggalkan room ini. Terima kasih kepada kakak dan teman-teman yang sudah mau hadir. Makasih Kak. Makasih Kak. Maaf banget ya.